Hi kid, this is your mom. Hari ini ibu berumur 25 tahun. Ibu ingin menceritakan pengalaman tentang bagaimana ibu bisa menjadi seperti sekarang. Dulu ibu hanya seorang siswa yang bersekolah di SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya dengan perekonomian yang pas-pasan. Tapi ibu tidak menyerah, ibu tetap melanjutkan perguruan tinggi. Jadi, jika suatu hari nanti kamu melihat video ini nak, jangan berkecil hati karena kamu terlahir dari seorang ibu yang hidup di keluarga yang sederhana. Tapi ibu tidak akan menyerah, ibu yakin kamu pasti akan lebih sukses dari ibu. Ibu akan terus mendukung kamu sampai kamu mendapatkan impian yang kamu inginkan. Pelajaran agama. Jadi agama hari ini kita membahas tentang sholat jenazah. Yang dimaksud dengan jenazah apa, Icuk? Yang sudah tidak bernyawa atau meninggal, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian dengan yang putranya. Seseorang yang sudah meninggal itu disebut dengan jenazah. Nah, Ibu, untuk hari ini kita sampaikan dulu pelajarannya sampai di sini ya. Jadi untuk minggu depan kita akan kembali tentang yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu rasa cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil tuh mau lagi kelas katanya ada perlu. Oh iya, makasih ya udah ngasih tahu. Sama-sama aja bilang. Ibu panggil aku buat apa ya? Apa aku ada salah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, sujud. Begini, Cu. Mengenai kuliah, Ibu dengar Icut nggak kuliah atau bagaimana? Icut bukannya nggak mau, Bu. Mau, cuman orang tua nggak ngizinin karena nggak ada biayanya. Iya, Icut, Ibu mengerti. Cuman Ibu mengingatkan sekali sama Icut, karena Icut siswa yang rajin, yang pinter, punya kemauan yang besar, ya walaupun terhalang dengan ekonomi atau biaya. Jadi Ibu harap memang Icut harus tetap punya keinginan, cita-cita untuk melanjutkan ke kuliah ya. Ini sampaikan undangan kepada mama dengan ayah supaya Ibu bisa menceritakan atau kita nanti bisa komunikasikan supaya Icut tetap insya Allah bisa untuk melanjutkan kuliah ya nak. Iya Bu, kalau gitu terima kasih ya. Icut permisi dulu. Kita ubah agak mumbut. Kau capek dah. Kau dia ni lagi kuliah. Pati kau nanti kau dah mo. Kau tadi di pengeluar di pen. Alah. Pak kira minta peng untuk datang sekolah ni. Allah Rabbi. Ayah! Wan. Belum lelian ni. Oh, lek mak berbagah je ni, wo, hai. Oh, bukan aku yak dah apa. Assalamualaikum. Puna ni wo dan no. Tadi si
Cut punya dijuk surat panggilan dengan Tuhan. Jadi tanya yujak pula. Oke, tebungah dah jaju mau boleh. Assalamualaikum. Oh, ya. Waalaikumsalam. Pio, Pak. Pio. Iya, Pak. Surat yang kamu terima pun hai Bu. Pakon ibu yang ni kamu, pakon. Alhamdulillah, Pak. Bu, terima kasih. Mandua Bapak Ibu katruk kena bakleun. Jadi maksud tujuan suratnya, tanya ingin pegahaba mengenai anak tanya. Cut Eka Mutia. Jadi kan Bapak tuku anak tanya nyangken careng, pinter dia, rajin dia, pandai, EQ-nya pun tinggi, dan dia punya keinginan untuk melanjutkan ke kedokteran. Itu merupakan suatu cita-cita keinginannya yang ingin dicapai, Pak. Cuman baru kali nung hei Pak Icut, lun pegawai Icut, tapi jawabannya hanya karena pembiayaan. Udah yang ibu pegaan ilun ocarong bu. Tapi ibu duit kero kan, lonya kan orangnya udang. Jadi ya non pengen ke kuliah di. Tapi ibu duit mentingkat peng si wowo lu pajon dong kamu hane bu. Mak rencana bu, alih sekolahnya kamu ku berkawin anaknya lon buah. Iya Pak, justru itulah nun hai Bapak Ibu kemari untuk sama-sama kita bagaimana sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Jadi nyolon pegawai Bapak Ibu ada program pemerintah yaitu KIP untuk kuliah. Nyangkehnya Pak, nyan yang tujuan nun hai Bapak Ibu kena supaya Bapak Ibu tupu bawasan di bantuan pemerintahnya demi anak tanyo dan nun harap Icup tetap melanjutkan bah ke jadi ke dokter Pak kepun pekawin bagah-bagah. Terima kasih Bu karena perhatian Lun. Semoga cita-cita Dinda sampai. Iya, nyakehnya mantap Pak yang Lun sampaikan. Mudah-mudahan anak tanyo tama-tama tadi tak bimbing Pak. Terima kasih Bu. Iya. Akilah bu menyangka lagi nih kamu lagi izin bu. Iya. Jadi Pak, makasih banyak Pak. Sebagian orang beruntung terlahir dari keluarga yang kaya. Sebagian lagi beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk mampu berusaha sendiri. Jangan pernah biarkan masalah yang sedang kamu hadapi menjadi hambatan untuk kamu meraih mimpimu.